Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Saat ini marilah kita bersama memulai ibadah PA kita pada kesempatan kali ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB nomor 7 bait 1 dan bait yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu pada kesempatan saat ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing untuk mengadakan ibadah PA. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati di dalam kami melakukan ibadah PA pada kesempatan saat ini. Kami mohon Tuhan juga menerangi hati dan pikiran kami, karena sebentar lagi di dalam ibadah PA ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami juga nanti akan sharing bersama-sama terkait kebenaran firman Tuhan ini. Kami mohon Tuhan menerangi hati pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami bisa memakainya sebagai tuntunan dan juga pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Demikian ya Bapa, kami serahkan ibadah PA kami pada kesempatan saat ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 395, bait 1 dan bait yang kedua, Betapa Indah Harinya. Alangkah sukacitanya
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan saat ini diambil dari surat Roma pasal 13. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7 akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah anak zaman sekarang yaitu gagal paham. Gagal paham ini artinya orang yang salah dalam memahami sesuatu, atau orang tersebut tidak mampu memahami sesuatu hal. Itu yang biasanya dikatakan gagal paham. Contoh, banyak sekali gagal paham yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Banyak orang yang gagal memahami para pemimpin bangsa kita. Banyak orang yang gagal memahami para pemerintah kita, yang menganggap bahwa pemerintah kita ini jahat, yang menganggap bahwa para pemerintah kita ini bukan bagian dari kehendak Tuhan, sehingga kalau kita sebagai pengikut Tuhan, maka pemerintah kita ini harus dilengsarkan, harus dibubarkan, diganti dengan pemerintahan yang sesuai dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita imani di dalam agama kita. Nah, kadang itulah kegagalan paham orang-orang di dalam memahami hubungan antara Tuhan dan pemerintah di negara kita saat ini atau di tengah-tengah dunia. Banyak orang gagal memahami hal ini. Banyak orang kemudian tidak mampu memahami apa sih sebenarnya hubungan antara pemerintah dan juga Tuhan. Nah, saat ini di bulan kitab suci ini kita diajak bukan hanya menjadi orang yang tahu akan kitab suci, yang hafal akan ayat-ayat kitab suci, tetapi juga mengerti dan memahami serta mampu mengimplementasikan atau melakukan kebenaran di dalam kitab suci kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari secara konkret, di dalam kehidupan nyata kita yang kita jalani. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bicara soal gagal paham tadi. Ternyata hal ini juga terjadi di dalam jemaat Roma pada waktu itu. Jemaat Roma sebagai pengikut Kristus yang kemudian mereka memahami akan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Kristus, dan kemudian mereka juga melihat bagaimana para pemerintah mereka. Menurut mereka, pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Menurut mereka, pemerintah mereka di Romawi itu adalah orang-orang yang berdosa karena
Mereka bukan bagian orang yang percaya kepada Kristus. Nah, hal ini yang kemudian memunculkan pemahaman di dalam kehidupan jemaat Roma waktu itu yang berusaha memisahkan antara kehidupan keimanan dengan kehidupan kita di tengah-tengah menjadi bagian dari warga negara atau warga dari suatu lingkungan tertentu. Nah, disinilah Rasul Paulus berusaha meluruskan kesalahpahaman atau gagal paham ini. Ketika jemaat Roma, mungkin di dalam bacaan kita, jemaat Roma ini berat untuk membayar pajak karena dipikir nanti kalau membayar pajak akan menguntungkan kaisar, padahal kaisar ini bukan orang yang percaya kepada Kristus. Berarti kita akan menguntungkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, itu pemahaman-pemahaman di jemaat Romawi waktu itu, di jemaat Roma maksud saya, pada waktu itu, tentang kekaisaran atau pemerintahan Romawi. Dan ini yang berusaha diluruskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus kemudian menyadarkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu bahwa ketika kita menjadi masyarakat orang berkumpul di satu tempat, maka kita juga harus menjadi satu, menjadi bagian dengan tatanan, aturan yang ada di tempat yang kita diami. Termasuk ketika kemudian dipilih pemimpin-pemimpin yang kemudian akan memimpin di satu tempat yang kita tinggali. Itu adalah sebuah konsekuensi. Kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia itu kan ada di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, ini kita berusaha mendasari kehidupan kita bahwa dimanapun kita berada, kita juga harus mengikuti tatanan aturan yang ada. Maka dari itu menjadi kunci utama adalah perkataan Rasul Paulus di ayat yang ketiga yang demikian. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ini menjadi kunci penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga ini. Jadi Rasul Paulus tidak menginginkan jemaat di Roma untuk terus-terusan protes. Kenapa pemerintah, kenapa pemimpin ini seperti ini, kenapa pemimpin ini seperti itu. Tetapi berlomba-lombalah untuk menjadi orang-orang yang berbuat baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbuat baik, bagaimanapun pemimpin itu tidak akan kemudian membuat kita menjadi dirugikan. Karena kita berbuat baik. Kecuali kalau kita berbuat jahat, ya maka wajarlah kalau kita takut, khawatir dengan pemimpin kita. Nah, mari kita bersama-sama memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma ini. Jadi memang ada hal-hal seperti ini, gagal paham antara pemerintah dan juga kehidupan kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, itu memang terjadi bahkan sejak dulu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita melihat di dalam kehidupan kita juga. Tidak sedikit orang yang berpikir atau menolak para pemimpin bangsa kita, menganggap bahwa mereka adalah orang yang tidak baik, menganggap bahwa mereka adalah orang yang jahat, menganggap bahwa mereka orang yang tidak layak memimpin bangsa ini. Ya, kalau dari keseluruhan para pemerintah atau para pemimpin bangsa kita, ya mungkin ada oknum-oknum yang kemudian berlaku tidak baik, itu mungkin saja. Tetapi bukan berarti kita menolak pemerintahan yang sudah dipilih bersama oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini. Bukan berarti kemudian kita tidak mendukung apa yang menjadi kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan para pemimpin bangsa kita yang sudah dipilih melalui pemilihan yang sah dan yang kita yakini juga itu adalah bagian dari kehendak Tuhan, bagian dari karya Tuhan. Nah, saat ini para pemimpin bangsa kita sedang membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, dan juga kita tidak menutup mata bahwa banyak juga oknum-oknum pihak-pihak yang berusaha memecah belah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemarin di bulan lalu kita merayakan Indonesia yang merdeka selama 75 tahun. Tetapi memang bahwa Indonesia belum benar-benar merdeka.
Karena memang kita masih terus saja menghadapi tantangan pergumulan yang berusaha terus memecah belah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita jaga. Persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kita yakini juga bahwa bangsa Indonesia ini adalah juga bagian dari karya Tuhan untuk menata kita. Kita sebagai pengikut Kristus, kita juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Mari kita juga beriman dengan teguh kepada Tuhan, tetapi juga kita memiliki keyakinan yang kuat, yang baik kepada negara kita, sehingga persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia ini semakin hari bisa semakin dikuatkan. Kita sebagai warga negara juga bisa membangun hubungan yang harmonis. Kita tidak saling menyalahkan, saling membedakan satu dengan yang lain, tetapi kita bisa saling menguatkan. Dengan begitu, maka negara kita akan menjadi negara yang penuh dengan damai sejahtera. Dan jika demikian, siapa yang akan diuntungkan? Bukan pemimpin bangsa kita, tetapi kita semua yang akan diuntungkan karena kita hidup dengan penuh damai sejahtera. Oleh karena itu, di bulan kitab suci ini, bukan hanya kita mengerti akan kitab suci, tetapi mari kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan wujud nyata kita memberikan dukungan yang positif kepada para pemimpin bangsa kita demi kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan kiranya pada kesempatan PA ini nanti juga bisa di-sharingkan bersama-sama terkait pertanyaan, yaitu dukungan positif apa yang bisa kita berikan kepada pemerintah kita. Dukungan positif apa yang bisa kita berikan kepada pemerintah kita. Silahkan bisa di-sharingkan bersama sehingga kita bisa saling menguatkan dan memberikan dukungan yang positif kepada para pemimpin bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 400. Kidung Jemaat nomor 400 kita pujikan bait 2 dan bait yang ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama-sama, bersatu hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini, kami telah bersama-sama bisa mengambil waktu untuk mengadakan ibadah PA bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami juga telah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami ya Bapa, supaya kami sebagai warga negara juga sebagai pengikut Kristus, kami bisa menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah kehidupan keimanan kami, juga di tengah-tengah kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia ini.
Mampukan kami menjadi warga negara yang baik, yang memberikan dukungan yang positif kepada para pemimpin bangsa kami. Kami bisa terus mendoakan bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa segera terbebas dari segala tantangan pergumulan ini. Para pemimpin bangsa kami juga memperoleh hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, sehingga di dalam memimpin bangsa dan negara ini bisa memimpin dengan jujur dan adil. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Kami mohon Tuhan memberkati, memberikan kekuatan di dalam masa pemulihannya, sehingga bisa kembali pulih dan bisa menjalani seluruh aktivitasnya dengan baik dan dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam kami menjalani hidup berkeluarga, di dalam kami menjalani aktivitas pekerjaan kami mohon Tuhan memberkati, sehingga kami tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Juga untuk anak-anak kami semua di dalam masa pendidikannya, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Bagi saudara-saudara kami, teman-teman para pemuda dan pemudi yang mungkin masih mencari pekerjaan, Tuhan berkati, berikan kelancaran, sehingga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga berkati, sehingga bisa mendapatkan pasangan hidup yang sepadan untuk bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Orang tua kami di tengah usia yang sudah lanjut, Bapak Ibu Adi Yuswo, Tuhan berkati juga, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, sehingga tetap bisa menjalani kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Ya Bapa, kami serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya gereja Tuhan yang ada di Jemaat Mojosari ini. Di dalam seluruh kegiatan pelayanan yang kami lakukan di Jemaat Tuhan ini, kami mohon Tuhan memberkati, supaya persekutuan kami semakin hari semakin dikuatkan. Kami juga bisa merasakan penyertaan Tuhan melalui kegiatan juga persekutuan yang kami lakukan di Jemaat Mojosari. Ya Bapa, saat ini kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mojosari. Dan akhirnya ya Bapa, kami serahkan seluruhnya, kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kehidupan kami semua, sehingga kami dapat menjalani kehidupan dengan baik, dengan penuh sukacita. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.